anak-anak kelas 2 Rabiul Awal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya yang ada di rumah sehat? Amin. Ibu Hasti harap semuanya yang ada di rumah, khususnya untuk kelas 2 Rabiul Awal, sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, bertemu lagi dengan Ibu Asti hari ini tanggal 3 September 2020, tepatnya di hari Kamis. Nah, sebelum kita belajar tematik hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Sikap berdoa seperti apa? Sikap berdoa seperti ini, berarti berdoanya dimulai. 1, 2, 3. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, berdoanya sudah. Kita lanjut ke materi hari ini ya. Siapa yang belum ambil buku tematiknya? Yang belum ambil buku tematiknya, langsung ambil ya. Yang sudah ambil buku tematiknya, duduk cantik, duduk ganteng, dan siap tonton videonya sampai selesai. Tidak boleh ada yang ngantuk, tidak boleh ada yang jalan-jalan sambil nonton, apalagi sambil main nontonnya. Tidak boleh, nanti materinya tidak masuk ya. Baiklah anak-anak, Ibu Guru akan membacakan teks percakapan antara ibu dan adik. Dengarkan ya. Ibu, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Adik, bentuknya seperti gelas, Bu. Ibu, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan di dalam botol? Adik, bentuknya sama seperti botol, Bu. Ibu, nah, bagaimana simpulanmu, adik? Adik, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Itulah kesimpulannya. Ibu, benar sekali. Nah, air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, baiklah anak-anak, setelah ibu membacakan teks percakapan ibu dan adik, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan teks percakapan tersebut. Yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Jawabannya adalah bentuknya seperti gelas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Nah, jawabannya bentuknya sama seperti botol. Itulah jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan tersebut. Halo anak-anak, ayo Ibu Guru Asti mau apa ya? Di sini Ibu Asti mau mempraktikkan dari materi tentang wujud benda yang berkaitan tentang wujud benda dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Ibu Asti memiliki bekas botol minum yang tidak ada isinya. Kemudian yang kedua ada batu. Dan yang ketiga ada toples yang berisi air. Nah, di sini Ibu Asti akan mempraktekkan dua. Yang pertama ada wujud benda padat dan yang kedua ada wujud benda cair. Yang pertama adalah wujud benda padat. Di sini Ibu Asti punya batu. Kalian tahu, batu adalah salah satu bentuk yang padat. Kenapa bisa padat? Karena dia mau di gimana pun, mau di seperti apapun, dia akan tetap menjadi batu. Wujudnya tetap tidak bisa berubah. Kita simpan di dalam air pun akan tetap menjadi batu. Gitu. Kedua adalah air. Air adalah salah satu contoh wujud benda cair. Nah, sekarang Ibu Asti akan mempraktikkan bahwasanya memang kalau batu ini adalah salah satu wujud benda yang tetap. Meskipun dia dimasukkan ke dalam botol, dia akan tetap menjadi batu karena dia sifatnya tetap. Dia tetap menjadi batu bukan meskipun dia ditaruh di dalam bekas botol. Nah, beda halnya
dengan air. Air kan tadi Ibu Guru jelaskan bahwasanya contoh dari wujud benda cair. Dia bentuknya atau sifatnya tidak tetap, dapat berubah. Kalau air dimasukkan ke dalam wadah ini yang kosong, dia akan mengikuti atau tidak ya bentuknya? Nah, sama kan bentuknya? Jadi air dapat mengikuti bentuknya sesuai dengan wadahnya, tetapi volumenya atau isinya akan tetap sama meskipun disimpan di sini tadi yang sebelum dimasukkan ke sini. Jadi kesimpulannya, wujud benda tetap tidak dapat berubah, sedangkan wujud benda cair dia dapat berubah sesuai wadahnya. Ya, kalian paham anak-anak Ibu Guru yang ada di rumah? Terima kasih sudah menyimak. Oke anak-anak, setelah tadi kita mempraktikkan dari salah satu wujud benda cair dan tetap, air dan batu tadi, ayo sekarang kita lakukan percobaan dengan benda lainnya. Kita bersama-sama melakukan percobaan dengan benda lainnya. Yang pertama, di sini ada kolom yang berisi nama benda, bentuk, berubah atau tetap. Nah, kita isi yang nomor pertama ya. Kita contohkan yaitu minyak sayur. Kalian tahu minyak sayur? Nah, minyak sayur ini kira-kira bentuknya berubah atau tetap ya? Ya, benar sekali, bentuknya berubah. Kenapa? Karena minyak sayur merupakan bentuk cair yang mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua, susu. Nah, susu ini menurut kalian bentuknya berubah atau tetap ya? Ya, benar sekali, bentuknya berubah. Karena susu sama halnya seperti minyak sayur tadi, yaitu bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Selanjutnya kita isi kolom yang ketiga, yaitu pulpen. Nah, kira-kira pulpen ini bentuknya berubah atau tetap ya? Ya, benar sekali, jawabannya tetap. Karena pulpen tidak mengikuti bentuk wadahnya atau tidak dapat berubah. Kemudian kita isi kolom yang keempat, yaitu kecap. Kalian tahu kan kecap? Nah, kecap ini bentuknya berubah atau tetap? Ya, jawabannya berubah. Karena sama halnya seperti minyak sayur dan susu. Dia adalah benda yang bentuknya cair, kemudian akan mengikuti sesuai dengan wadahnya. Nah, sekarang kita isi kolom yang kelima, yang terakhir. Ibu contohkan, yaitu uang koin. Kalian tahu kan uang koin? Nah, uang koin itu kira-kira bentuknya berubah atau tetap ya? Ya, jawabannya tetap. Karena sama halnya seperti yang ketiga tadi, pulpen. Dia tidak mengikuti sesuai dengan wadahnya meskipun disimpan di atas gelas. Karena dia sifatnya tidak berubah atau bentuknya tidak berubah, yaitu tetap. Nah, dari kita mengisi kolom bersama, apakah kalian sekarang sudah paham membedakan bentuk yang berubah dan tetap? Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar menghitung perkalian dengan berdasarkan gambar yang sudah ada di buku paket tersebut. Nah, contohnya yang pertama kita hitung bersama, yaitu ada 2 kelompok botol air mineral. Bagaimana cara menghitungnya dengan perkaliannya? Nah, jadi seperti ini. Ada 2 kelompok botol
yang masing-masing kelompok memiliki 6 biji atau 6 botol aqua mineral. Ya. Dari setiap kelompok memiliki 6 botol mineral. Nah, dari 2 kelompok ini kita hitung. Kelompoknya kan ada 2. 1, 2. Kemudian kita tulis 2 kelompok mineral atau 2 kelompok botol mineral dikali berapa? Karena kita mau melihat hasil dari jumlah botolnya, otomatis kita hitung botol setiap kelompoknya ada berapa? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tulis di sini. Sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Jadi 2-nya dari 2 kelompok botol, yang 6-nya dari botol yang berisi satu kelompok itu berisi 6 botol. Seperti itu. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12. Oke, paham kan anak-anak Ibu Guru semuanya? Oke anak-anak Ibu Guru yang soleh dan soleha, karena kita sudah ngebahas, contohnya kita ngebahas soal bersama ya. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu ada 3 kelompok kotak susu, yang setiap kelompok kotak susu ini memiliki 4 kotak susu atau 4 biji ya, 4 biji biar gampang. 4 biji kotak susu. Nah, jadi 3 dikali 4 sama dengan berapa? Coba 3-nya dari mana? 3-nya dari 3 kelompok kotak susu. Yang 4-nya dari 4 biji kotak susu setiap satu kelompok. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya kotak susu keseluruhan yaitu 12 kotak susu. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan lanjut ke materi tentang perkalian lagi. Kita menghitung bersama-sama ya. Dilihat di halaman 21 ya nak. Di situ ada gambar kue dan donat. Kita akan menghitung kue terlebih dahulu. Cara menghitungnya dalam bentuk perkalian. Nah, Ibu ulangi, kita akan menghitung kue dan donat dengan cara perkalian. Yang pertama adalah kue. Di situ kue ada 4 kelompok kue. Dari masing-masing kelompok memiliki 4 biji kue. Sekali lagi, ada 4 kelompok kue yang masing-masing kelompok memiliki 4 biji kue. 4 biji kue. Ini ceritanya kue ya nak. Ini kue, ini kue, ini kue. Dari masing-masing kelompok memiliki 4 biji kue. Tulis ini 4, 4, 4, 4. Sudah diperhatikan? Sudah ditulis? Nah, karena di sini ada 4 kelompok kue dan masing-masing kelompok memiliki 4 biji kue, otomatis kita menghitungnya sama seperti yang tadi, sama seperti yang botol dan tempat kotak susu. Nih, ada berapa tadi kelompoknya? Ada 4. Kita tulis di sini 4 kelompok kue dikali jumlah masing-masing kelompok. Ada berapa jumlah masing-masing kelompoknya? Ada 4. Nih, 4-nya dari mana Bu Guru? 4-nya, ini 4-nya dari jumlah kelompok kue 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang ini 4-nya dari setiap kelompok memiliki 4 biji kue. Sama dengan
4 dikali 4 sama dengan 16. Paham? Oke anak-anak, kita akan menghitung perkalian yang terakhir, yaitu gambar donat. Dilihat di halaman 21 ya, masih di halaman 21. Kita akan menghitung cara menghitung perkalian dari jumlah donat tersebut. Kita lihat di situ ada 5 kelompok kotak donat. Yang masing-masing kelompok kotak donat berisi 6 biji donat. Sekali lagi biar kalian paham, di situ ada 5 kotak donat. Yang masing-masing kotak donat berisi 6 biji donat. Ibu sudah gambar sebagian, tapi ibu gambar satu kotak lagi ya. Di sini satu kotak memiliki 6 biji donat. Nah, ada masing-masing kelompok memiliki 6 biji donat. Sekarang kita hitung jumlah kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok kotak donat. Kita tulis di sini di bagian titik-titik di samping, di bawah. Ada 5 kelompok kotak donat dikali berapa jumlah donat di setiap kelompok? Hitung kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji donat di setiap kotak donat. Kita tulis di sini 6. Sama dengan 5 dikali 6 sama dengan 30. Paham? Sekali lagi, ini 5-nya dari mana Bu Guru? 5-nya dari jumlah kotaknya ada berapa? Yang tadi sudah dihitung bersama-sama. Hitung lagi sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak donat. Kita tulis di sini 5. Sedangkan 6 dari mana Bu Guru? 6-nya dari jumlah kotaknya. Ada berapa donatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji donat di dalam satu kelompok. Kita tulis di sini 6. 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, seperti itu. Kalian paham? Semuanya paham ya yang di rumah ya. Nah, sekarang kita lihat di halaman 22 ya. Di situ ada Nina, Deli, dan Tony, Made sedang bermain gelembung dan balon. Ibu Guru bacakan, kalian mendengarkan ya. Nina dan teman-teman bermain bersama. Nina meniup balon. Tony dan Johnny membuat gelembung dari sabun. Made dan Deli membuat roket balon. Balon yang ditiup Nina menjadi besar karena udara. Roket yang dibuat Made dan Deli dapat meluncur karena udara dalam balon dikeluarkan. Begitupun dengan gelembung yang ditiup Tony dan Johnny. Dalam gelembung tersebut terdapat udara, sehingga gelembung dapat terbang. Nah, jadi permainan yang dilakukan Nina dan teman-temannya ini membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang udara juga menyebar ke segala arah. Jadi seperti itu anak-anak. Balloon, balloon, blue color balloon, 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 fly up through the air. Oke anak-anak, Ibu Guru akan menjelaskan sedikit tentang meniup balon. Nah, balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik.
Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Begitu. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman 23 ya. Nah, di situ kita akan bersama-sama menghubungkan kata-kata dengan makna yang sesuai. Nanti anak soleh dan solehanya ibu guru di rumah dihubungkan ya dengan pensil kalian masing-masing. Oke, kita di sini akan menghubungkan kata-kata yang sesuai dengan maknanya ya. Yang pertama ada gelembung. Gelembung itu maknanya adalah bola-bola air yang berisi udara. Nah, sudah. Kemudian yang kedua udara. Udara adalah maknanya campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau atau tidak bau. Sudah? Oke, kemudian yang ketiga ada ruang. Ruang itu maknanya sela-sela antara beberapa bidang. Nah, sudah ditarik garisnya? Oke, selanjutnya ada terbang. Terbang ini maknanya yaitu melayang di udara. Oke, kemudian yang selanjutnya ada meluncur. Meluncur ini maknanya yaitu bergerak dengan cepat. Oke, sudah ditarik garisnya? Nah, yang terakhir ada arah. Arah ini maknanya tujuan. Oke, sudah ditarik garisnya? Oke, sudah selesai. Oke anak-anak, selanjutnya kita lihat di halaman 27 ya. Di situ ada gambar air dan gelas, kemudian gelas diisi air. Nah, jadi batu, air, dan angin memiliki wujud yang berbeda. Batu merupakan benda padat. Benda padat memiliki ukuran yang tetap. Nah, benda padat umumnya tidak berubah bentuk. Kemudian air. Air merupakan benda cair. Benda cair memiliki ukuran yang tetap. Bentuk benda cair dapat berubah-ubah, menyesuaikan wadahnya. Dan yang ketiga, angin merupakan benda gas. Bentuk dan ukuran benda gas selalu berubah-ubah, menyesuaikan wadahnya. Benda gas juga dapat menyebar ke segala arah dan mengisi ruang kosong. Jadi kesimpulannya berbagai wujud benda. Nah, berbagai wujud benda ini terdiri dari 3, yaitu ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas. Benda padat itu tidak berubah, sedangkan benda cair dan benda gas bisa berubah mengikuti ruang atau wadah tersebut. Seperti itu, bisa dipahami anak-anak ibu guru semuanya? Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita lihat di halaman 29 ya. Kita belajar menghitung kembali. Nah, di situ ada 2 soal. Ada soal yang pertama 4 kali 3 dan soal yang kedua 5 kali 6. Kalian siapkan pensil, jangan lupa kita mengisi bersama-sama lagi ya. Oke anak-anak, kita lanjut menghitung perkaliannya ya. Kita hitung perkalian di halaman 29. Di situ ada 2 soal perkalian. Yang pertama 4 dikali 3. Nah, jumlah penghitung berulangnya yang diulang angkanya adalah 3. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Paham? Kemudian soal yang kedua perkaliannya yaitu 5 dikali 6. Menghitungnya yang diulang angkanya 6.
6-nya ada 5. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya ada 5. Berapa? 30. Ingat, yang diulang perkaliannya angka 6, bukan angka 5.